wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Hairani Febrian, kelas 3F PGSD FK Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video RPP tematik Bahasa Indonesia kelas tinggi kelas 5 semester 2 tentang membaca, memindai atau membaca sekilas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ananda semua sehat. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, seperti biasa, Ibu minta yang memimpin doa hari ini adalah Ananda Ibu yang datang paling awal dari teman-teman yang lain. Nah, Ibu tanya sekarang, siapa yang tadi pagi datang lebih awal? Saya, Bu. Oh, Andi, kamu pimpin doa hari ini ya, Nak? Ya, Bu. Amin. Baiklah Ananda semua, semoga dengan kita berdoa tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses pembelajaran kita ya. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Anda semua tolong perhatikan ya. Kalau Ibu panggil dijawab hadir Bu gitu. Oke? Pertama, Andi. Saya, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Endang. Hadir, Bu. Lestari. Hadir, Ibu. Nasibah. Hadir, Bu. Meisha. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke, baiklah Anda Ibu semua, alhamdulillah hari ini hadir semua. Ibu ingin menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi menentukan pokok masalah serta membandingkan isi dua teks bacaan. Nah, teks bacaan yang kita akan baca adalah teks berita. Sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang suka membaca teks berita? Saya, Bu. Siapa aja tuh yang suka membaca teks berita atau membaca berita di koran, di majalah? Saya, Bu. Oke. Biasanya Anda semua suka membaca berita apa? Tentang kecelakaan, tentang apa yang terjadi pada hari ini lah, Bu. Oh, baiklah, Meisha, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa membaca itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan kita, karena dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Karena dengan membaca kita akan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Oke, baiklah Anda semua, tentu pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Apa-apa saja sih yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama yaitu dengan membaca memindai atau membaca sekilas, Anda semua dapat menentukan atau menjelaskan pokok masalah dari isi teks berita yang Anda baca. Kemudian yang kedua, dengan membaca sekilas, Anda semua dapat membandingkan isi teks dari dua teks berita yang Anda baca. Yang ketiga yaitu dengan membaca memindai atau dengan membaca sekilas, Anda dapat membuat atau menuliskan kembali perbedaan serta persamaan dari dua teks berita yang Anda baca dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Baiklah Anda semua, setelah Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, langsung kita masuk ke materi pembelajaran. Ibu telah mempersiapkan PowerPoint penjelasan materi kita. Anda semua bisa lihat ke depan. Ibu telah menyajikan sebuah presentasi atau
materi pembelajaran, Ibu minta Anda semua bisa memperhatikan apa yang ada di depan, kemudian apa yang Ibu sampaikan. Nah, materi kita itu tentang teks berita. Bagaimana kita menemukan pokok masalahnya serta bagaimana cara membandingkan isi teks berita yang satu dan yang kedua. Baiklah, pertama itu Ibu akan jelaskan apa sih itu berita. Biasanya Anda semua bisa mengetahui berita itu di media di media cetak, bisa dengan koran, majalah, dan media elektronik, bisa di TV. TV. Oke, baiklah. Di radio ada juga nggak berita? Ada. Ada. Biasanya orang-orang dulu tuh bisa di radio sama di televisi. Nah, orang-orang dulu juga suka tuh melihat berita di koran-koran, ya kan? Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan atau yang bisa dilihat itu di TV. Nah, secara tulisan bisa kita lihat di majalah atau di koran. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Baiklah, jadi menurut penjelasan tadi Ibu simpulkan bahwa teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Jadi berita itu bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan bisa kita saksikan di televisi, kemudian kalau secara tulisan bisa kita baca lewat majalah atau koran. Nah, kemudian ada unsur-unsur berita. Jadi dalam pembuatan teks berita itu ada unsur-unsurnya. Di sini siapa yang masih ingat atau pembelajaran yang lalu, siapa masih ingat unsur-unsur dalam teks itu tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Ibu tanya, siapa yang masih ingat unsur-unsur dalam teks? Biasanya ada apa aja sih? Gitu. Ada itu loh, Bu. Apa nasibah? Apa ya, Bu? Itu loh. Ada apa? Oh ya. Ada. Apa? Apa kan? Itu biasa kita kenal dengan istilah apa? Coba Anda ingat. Yang lain coba bantu boleh. Bantu Nasibah menjelaskan. Apa, Bu? Kepada Nasibah, coba lihat. Apa ya, Bu? Itu loh, Bu. Lupa, Bu. Oh ya, si Meisha kayaknya sepertinya Meisha tahu atau ingin menyampaikan sesuatu. Apa di mana? Ya Meisha. Enggak apa-apa. Adik Simba, Bu. Apa sayang? Adik Simba. Oh ya, betul. Nah, biasa yang kita kenal itu dengan unsur adik Simba. Biar lebih enak kita mengingat, itu biasa dikenal dengan unsur adik Simba. Apa itu unsur adik Simba? Siapa yang bisa menjelaskan atau memberitahu Ibu apa itu unsur adik Simba? Saya, Bu. Coba Andi. Apa? Apa? Oke, bagus. Adik. Di mana? Oke, di mana? Adik. Nah, coba dibaca. Siapa? Benar tuh. Enggak tahu, Bu. Benar. Harus percaya diri dong. Siapa? Terus? Mengapa? Iya. Bagaimana, Bu? Ya, lanjut. Tidak perlu kalau misalnya Anda tidak bisa nggak apa-apa, yang penting Anda tahu unsur-unsur dalam suatu teks itu apa aja. Nah, Ibu jelaskan lagi. Unsur adik Simba itu ialah unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang ada yang tahu unsur apa itu digunakan pada saat apa?
memberikan beberapa kata atau contoh kalimat dengan unsur adik simba. Seperti apa tadi, misalnya apa yang sedang dilakukan olehnya gitu, apa yang dibawa oleh si pelaku gitu ya kan. Nada harus paham itu. Kemudian ada unsur di mana. Di mana itu biasanya menyatakan apa? Siapa yang tahu? Endang, coba berikan penjelasan Endang. Tempat, Bu. Tempat, betul, tempat kejadian peristiwa. Biasanya kata-kata atau contoh kalimatnya itu seperti apa? Di mana kejadiannya berlangsung. Oke, di mana kejadian berlangsung atau di mana peristiwa itu terjadi, ya kan? Di mana berita itu dimuat, nah misalnya boleh juga. Oke, atau di mana dia bertemu dengan korban. Nah, biasanya itu kalau di kecelakaan tuh. Nah, yang ketiga itu ada kapan. Nah, kalau kapan ini biasa kita gunakan pada saat apa sih? Bayu? Mau nanya jam, Bu. Oke, mau nanya jam. Atau biasa yang disebut dengan kapan atau waktu kejadian peristiwa itu, ya kan? Biasanya itu contoh kalimatnya Ibu kasih tahu, misalnya kapan peristiwa itu terjadi, kemudian kapan dia melakukan perbuatan itu, atau kapan dia datang ke tempat itu, dan masih banyak lagi. Nanti Anda bisa telaah sendiri dari berita-berita yang Anda baca. Kemudian ada yang keempat itu siapa. Nah, Anda pasti tahu, kalau udah nanya siapa nih pasti tahu nih apa maksudnya, apa di mana saat kapan kita menggunakan kata siapa. Coba Nasibah, apa di mana kita menggunakan kata siapa itu? Waktu menanyakan orangnya. Menanyakan keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya siapa yang berada di tempat peristiwa. Nah, itu biasa sebagai saksi misalnya, ya kan? Ya. Saksi dalam suatu kecelakaan. Siapa yang ada di yang ada di waktu kejadian itu, atau siapa yang melakukan perbuatan itu, boleh juga. Pasti banyak lagi. Yang kemudian yang keempat itu ada apa ya? Apa lagi? Siapa yang tahu? Mengapa? Mengapa? Jadi kan tatanya mengapa atau unsur mengapa ini mengandung pertanyaan mengenai alasan atau alasan yang terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya apa? Ada yang tahu? Lestari, kalau bisa tahu boleh berikan penjelasannya, Nak. Mengapa itu misalnya kayak mana contohnya? Contohnya nih, kasih tahu nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, dia akan menanyakan, nanti akan memberikan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Misalnya nih, suatu kendaraan bermotor nih kecelakaan, itu alasannya karena dia ngebut-ngebutan, makanya dia jatuh, ya kan? Makanya dia terjadi kecelakaan. Kemudian ada juga nih, mengapa dia melakukan itu? Misalnya ada pencurian nih, dia melakukan pencurian, tentu ada motifnya, tentu ada alasannya. Misalnya dia mencuri karena lapar misalnya nih, makanya dia mencuri. Tapi tindakan mencuri tidak baik ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, kemudian lanjut yang terakhir. Yang terakhirnya apa? Bagaimana? Nah, unsur bagaimana ini mengandung bagaimana proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya itu biasa bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kecelakaan pesawat itu bisa terjadi, apa penyebabnya gitu. Terus bagaimana dia bisa bertemu dengan para korban gitu. Nah, jadi bagaimana sih orang-orang bisa bertemu dengan apakah ada kerumunan gitu. Nah, jadi anak-anak bisa menemukan unsur-unsur berita tadi, unsur-unsur adik simak tadi setelah Anda baca keseluruhan dari isi berita. Oke, setelah kita bahas unsur-unsur dalam teks berita, yaitu unsur adik simba, kemudian bagaimana contoh kalimatnya, langsung saja kita lanjut pada materi membandingkan teks berita. Nah, masuk kita ke poin yang terakhir, membandingkan teks berita. Dalam membandingkan teks berita ini, tentu kita
harus membaca keseluruhan isi Berita. ya. Perbandingan isi teks berita ini merujuk pada kegiatan membandingkan persamaan serta perbedaan dalam pengelolaan unsur bahasa dalam dua buah teks berita. Perbandingan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana unsur kebahasaan dalam suatu teks berita didayagunakan dan efeknya bagi penyajian berita. Untuk dapat membandingkan dua teks berita dibutuhkan kemampuan dalam menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan untuk membandingkan teks berita. Nah, apa saja sih kegiatannya? Kegiatannya itu membaca isi berita. Kita harus tahu unsur-unsur dalam teks berita itu apa saja. Tadi unsur-unsur adik simbah. Setelah Anda semua bisa mencari unsur-unsur adik simbah tersebut dalam berita, tentu Anda bisa menemukan perbedaan teks berita pertama dengan teks berita yang kedua. Kemudian Ibu tadi lupa menjelaskan bagaimana cara menentukan atau menemukan pokok masalah dalam teks berita. Sama saja, jadi kalau Anda mau menemukan pokok masalah dalam suatu berita, tentu Anda harus membaca keseluruhan isi berita, apa yang sedang terjadi gitu, di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi, kemudian siapa orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut, dan sampai Anda semua menemukan informasi-informasi yang ada dalam berita tersebut. Oke, baiklah Anda semua, itu penjelasan materi dari Ibu. Anda semua apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan dan bisa Ibu berikan penjelasan yang lebih lagi. Jika tidak ada, apakah ada yang mau bertanya, Nak? Ibu tunggu sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya. Apakah ada yang belum paham? Oke, baiklah. Sepertinya Anda semua paham nampaknya. Makanya nggak ada bertanya, ya kan? Ya, Bu. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya Ibu minta perwakilan beberapa siswa maju ke depan. Sebelumnya Ibu telah menyampaikan kepada Anda membawa contoh berita, terserah mau berita tentang kecelakaan apa, kecelakaan bermotor, atau kecelakaan pesawat, kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam, apa. Ibu mau perwakilan dari Anda semua maju ke depan membacakan berita yang telah dipersiapkan dari rumah. Kemudian Ibu minta untuk menemukan pokok masalah dari berita tersebut. Ibu bimbing bagaimana cara menemukan pokok masalah. Kemudian Anda yang mendengarkan, Ibu harapkan dapat memberikan tanggapannya mengenai berita yang dibaca oleh temannya. Baiklah Anda semua, terima kasih kepada Nasibah yang telah membacakan berita yang telah dibawanya dari rumah, berita koran yang telah dibawanya dari rumah. Kemudian Ananda yang telah menanggapi yaitu Ananda Endang, Lestari, Meisya serta Zahra. Terima kasih telah memberikan pendapatnya mengenai pokok masalah yang telah Anda temukan dalam berita yang dibacakan oleh Nasibah. Sekarang kegiatan kita yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kemudian Ananda dengan bimbingan Ibu mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD-nya. Nah, kemudian Ibu bagikan Anda semua. Nah, baiklah, Anda semua sudah dapat lembar LKPD-nya semua? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Setelah itu
kita akan bahas sama-sama. Baiklah Anda semua, jika Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal di LKPD-nya, tanyakan langsung ke Ibu Yana, jangan tanyakan ke teman-temannya, tanyakan ke Ibu. Oke, Ibu harap 20 menit cukup mengerjakannya. Baiklah Anda semua, karena udah ada ribut-ribut kecil, Ibu harap pertanda kalau Anda semua telah selesai mengerjakan soal-soal di LKPD-nya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang waktunya kita membahas soal yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan. Anda perhatikan, Ibu minta yang membacakan soal itu bergilir, bergantian, dari depan sampai belakang. Jadi yang mendengarkan yang tidak membaca tolong didengarkan. Kemudian apabila ada saran, masukan serta tanggapannya, Ibu harap Anda bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang membacakan, Ibu harap membacakan dengan suara yang jelas, jadi teman-teman yang di belakang bisa mendengarkan. Oke, baiklah, kita akan bahas materi kita akan bahas soal-soal yang ada di LKPD. Baiklah Anda semua, kita telah membahas soal isian beserta uraian dari lembar kerja peserta didik atau yang biasa singkat LKPD. Kemudian di situ juga Ibu buat perintah membuat atau menuliskan kembali perbedaan serta persamaan dari kedua teks berita menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Nah, Ibu harap Anda semua dapat menuliskan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian nanti Ibu akan periksa, itu sebagai tugas dikumpulkan. Kemudian dengan selesainya kita membahas materi, berarti pembelajaran hari ini selesai. Tapi sebelum itu Ibu minta kepada Anda semua untuk bertanya apabila Anda semua tidak atau belum mengerti mengenai pembelajaran hari ini. Ibu tanya ya, Anda semua ada yang belum mengerti pembahasan kita hari ini? Ada yang masih diragukan atau masih yang ada dipertanyakan? Silakan dipertanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Karena di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap sebelum kita atau Anda semua mengerjakan soal-soal tersebut, Anda semua harus paham apa sih itu berita, bagaimana unsur berita, bagaimana cara menemukan pokok masalah, bagaimana cara membedakan atau membandingkan persamaan serta perbedaan dari dua teks. Ibu harap Anda semua sudah bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan, masih ada waktu sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya. Bertunggu. Nah, sepertinya Anda Ibu semua, alhamdulillah tidak ada yang bertanya, berarti paham semua. Ibu senang kalau kayak gini, gak ada yang bertanya, berarti paham semua, iya kan? Ibu. Ya, bagus. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan mengerjakan soal evaluasi, Ibu telah menyiapkan di PowerPoint Ibu ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, materi-materi. Anda bisa catat yang Ibu tuliskan yang Ibu tampilkan di depan. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyimpulkan. 10 menit itu terlalu lama rasa Ibu. 5 menit aja ya. Soalnya sedikit kok. Ya, Bu. Oke, sudah 5 menit. Kemudian Ibu akan
Sudah, Bu. Dah. Kemudian akan Ibu beri waktu berapa? 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. 10 menit itu udah lama karena soalnya cuma 2 soal. Cuma 2 soal. Ibu harap Anda bisa mengerjakan dengan teliti. Kemudian setelah itu dikumpulkan. Kemudian Ibu akan nilai. Baru kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah 10 menit, Ibu harap Anda semua bisa mengumpulkan soal-soal evaluasi, lembar jawaban soal evaluasinya. Oke, baiklah. Terima kasih Andi telah mengumpulkan kembali. Ibu akan periksa. Besok Ibu akan bagikan kepada Anda semua ya. Oke, Bu. Nah, sekarang akhirnya Anda mengerjakan soal evaluasi, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan semangat, mendengarkan penjelasan dari Ibu, kemudian Anda semua antusias belajarnya. Ibu harap Anda semua dapat meningkatkan kembali semangat belajarnya agar materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru bisa menjadi penambah wawasan bagi Anda semua. Oke, kepada Bayu silakan pimpin doa anak. Oke. Amin. Oke, setelah berakhir berdoa, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.